power supply sesuai dengan arti katanya, power itu daya, supply itu adalah ya gampang, karena memang kita sudah dibantu dengan pihak ketiga. Casing seperti ini nih ke power supply RGB buat apa gitu, nggak kelihatan juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hai, saya Hasan, kembali lagi di channel Halitek, channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi terbaru saat ini, dan pastinya lebih edukatif lagi. Oke teman-teman, jadi kita kemarin sudah bahas RAM-nya juga. Jadi kita juga akan membahas part PC selanjutnya. Yang saya pilih itu kali ini adalah power supply. Power supply sesuai dengan arti katanya, power itu daya, supply itu adalah pensuplai atau mendistribusikan. Jadi power supply itu adalah penyalur daya ya. Jadi dari listrik itu daya listrik itu kita dapat dari listrik rumah kita ya. Terus dimasukkan ke power supply dulu, dan dari power supply akan dihubungkan ke komponen-komponen PC kita yang berhubungan dengan listrik atau daya. Terus kenapa sih butuh power supply gitu ya? Menurut saya bagian penting power supply itu sebenarnya di sini dia mensuplai ya, menyediakan, menyalurkan, mendistribusikan daya tersebut berdasarkan kebutuhan komponen masing-masing. Jadi kalau ibaratnya arus listrik itu langsung kita colokkan ke motherboard, mungkin si motherboard nggak akan tahan, pasti akan terbakar gitu. Dioda yang ada di papan motherboard itu kemungkinan tidak akan tahan menahan listrik. Jadi si power supply ini mensuplai power atau daya sesuai dengan kebutuhan komponen yang kita miliki ya. Jadi itu menurut saya fungsi power supply ini sangat krusial, karena memang dia gerbang antara komponen-komponen kita dengan arus listrik langsung teman-teman. Jadi power supply ini adalah salah satu bagian penting dari rakit PC, dan ini yang penting, dan ini juga harus kita perhatiin. Jadi nggak sembarangan pilih power supply. Jadi itu dia menurut saya power supply. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh sampaikan juga di kolom komentar gimana sih power supply itu gitu ya. Oke, langsung nih, masih di Shopee karena kayak lagunya di Shopee gitu ya, nggak penting sih. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita lihat power supply-nya ini banyak ya. Tapi sebenarnya untuk memilih power supply itu gampang sih ya, gampang, karena memang kita sudah dibantu dengan pihak ketiga. Jadi ada badan yang memang betul-betul memberikan sertifikat kepada power supply. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan arus yang masuk berapa, kapasitornya berapa, terus apakah sesuai daya yang masuk dari power supply ke motherboard kita gitu. Jadi sudah ada badan yang meneliti tersebut, sama kayak kita ya. Jadi kita tidak perlu lagi memilih makanan yang boleh dimakan atau tidak di Indonesia. Caranya gampang aja. Kalau produk tersebut punya sertifikat BPOM, berarti itu boleh kita makan atau kita minum di Indonesia ya. Jadi karena itu adalah sertifikat untuk makanan dan minuman dan obat-obatan, BPOM ya. BPOM itu jadi, dan juga contohnya seperti sertifikat halal yang ada di makanan. Jadi orang muslim boleh memakan produk tersebut tanpa harus ragu-ragu lagi
berpikir kalau di situ ada kandungan yang tidak baik atau tidak boleh dimakan di dalam Islam. Sama juga dengan sertifikasi 80 plus yang dikeluarkan sebuah badan yang meneliti apakah power supply itu memang dayanya itu sudah pas, yang ditransfer ke motherboard, yang ditransfer ke hard disk dan lain-lain. Jadi apakah dayanya itu sudah pas, sehingga teman-teman bisa nyaman dan tidak merasa was-was untuk memilih power supply ya. Jadi gimana cara mengeceknya apakah di sini barang-barangnya ini sudah tersertifikasi dan bagaimana kriteria sertifikasinya. Oke, yang pertama kita lihat dulu cara cek power supply mendapat akta 80 plus resmi atau belum. Oke, ini dia plugloadsolution.com. Oke, jadi di sini ada 6 sertifikat levelnya ya. Yang pertama itu 80 plus yang biasa, ini standar. Kemudian 80 plus bronze, 80 plus silver, 80 plus gold, 80 plus platinum, 80 plus titanium. Ini kayak jenis-jenis barang berharga sih, dari bronze, dari silver, terus gold, platinum dan titanium. Itu untuk yang 115 volt. Kalau kita cari yang 230, nanti di 80 plusnya itu ditulis di bawah itu ada 80 plus tipe apa ya, tipenya gitu ya. Oke, jadi kita mau cek dulu satu ya, langsung aja sih kita cek. Mana nih? Oke, ini ada Aerocool PSO United Power 500 watt 80 plus 230 V euro. Oke, jadi dia ini mengaku euro ya. Jadi kita cek aja tipe Aerocool. Oke, view all power supply. Oke, jadi kita buka yang di 230 euro, manufakturnya itu Aerocool. Terus let's we check United Power. Oke, ini dia. Jadi jelas ya teman-teman, ini Aerocool United Power 500 watt. Nah, jadi kita lihat Aerocool United Power 500 watt, ini dia tipe standar. Jadi ini berada di power supply 80 plus yang standar. Jadi mereka diberikan sertifikat 80 plus yang standar. Oke, jadi itu. Oke, kita cek lagi yang lain. 80 plus bonus yang digambar ini tidak ada dia di kategori mana, tapi kita cari aja lah ya. Thermaltake, saya sih pilihnya nih euro sih, karena kebiasaan tuh euro ya. Oke, di 230 P euro ada, tapi dari PSU nggak ada sih, dari S. Berarti kita cari yang Smart BX1 750-an, ini dia. Nah, ini ada nggak ya? Ini yang 550 watt sih. Oke, langsung kita masukin di wattnya 550. Cek. Oke, ini ada ya. Ternyata ada teman-teman. Ini dia Thermaltake. Jadi ini jelas ya, sudah disertifikasi juga bahwa Thermaltake PSU Smart BX1 ini yang 550 watt adalah 80 plus volts yang 230 V euro ya, dia di euro internal ya. Terus ini coba nih power supply, ini saya beli yang ini sih ya, saya pilih yang ini, saya lagi pakai ini gitu ya. Oke, langsung kita FSP, manufaktur FSP ini setahu saya di euro ya, FSP ya. Jadi ini dia FSP. Terus dia
harusnya dia PS HP ya, tapi kita lihat dulu model. Kita cari 550 watt, ini dia. Ini saya mau lihat modelnya, bingung. Ini dia punya saya FSP yang HP Pro ya. Saya juga nggak tahu nih, saya belum ngecek nih. Oke, SP Pro Series dia itu kalau teman-teman bisa lihat sih ya, di sini ada tipenya. Oke, saya akan masukin itu. Saya juga penasaran sih, ini punya saya, belum pernah saya cek. Jadi di sini FSP 550 garis penghubung no 51 AA ini sih. Oke, ini ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat nih, ini tipenya berarti ini ada ya. Wow, ya, SP Pro Series FSP 550 51 AAC, dan ini 80 plus euro ya, 80 plus euro. Dan di sini udah bronze sih. Jadi 80 plus bronze itu berarti sebuah sertifikat atau dari sebuah badan yang memberikan kita apa ya, jaminan lah ya, jaminan dengan kredibilitas mereka melakukan pengujian dan pengecekan. Mereka bisa menjamin kepada kita dengan sertifikat mereka bahwa produk yang mereka sertifikasi itu, yang mereka berikan sertifikat itu memang betul-betul sudah sesuai dengan standar. Jadi itu 80 plus ya. Semakin tinggi plusnya, contohnya 80 plus bronze, 80 plus titanium, itu makin, dan itu semakin memberikan kita kenyamanan. Jadi dia masuk kategori 80 plus enggak? Dia sudah dilaporkan enggak ke 80 plus, atau sudah dilihat enggak standar enggak dia gitu ya. Jadi itu 80 plus. Ini teman-teman tinggal cari aja tuh yang ada tulisan 80 plus seperti ini ada, ini ada, ini ada. Ini juga PSU MWE 8 Gold 60 modular, full modular. Oke, jadi ngomong-ngomong modular ya, kita lanjut aja ya. Jadi intinya cari PSU yang 80 plus. Kalau tidak ada tulisannya atau teman-teman ragu, walaupun ada tulisannya atau tidak ada tulisannya, silahkan cek di 80plus.org ya, itu menyediakan sertifikat. Atau ini clearresult.com, ini juga di sini bisa ya. Pokoknya situsnya banyak lah, tadi situs yang kita cari juga ada nih. Atau plugloadsolution.com, di situ juga nanti dibawa ke sini sih semuanya ujung-ujungnya gitu. Oke, selanjutnya adalah teman-teman ya, beli sesuai kebutuhan gitu, biar jangan terlalu rugi untuk harga. Contoh nih, teman-teman ya komputernya nggak ada PGA eksternalnya gitu ya, nggak ada PGA cardnya, tapi belinya yang sampai 650 watt ya, 650 watt. Nah, itu buat apa sih? Mubazir lah ya, mubazir, karena yang teman-teman pakai itu nggak sampai segitu. Jadi ini sebenarnya untuk komputer tanpa PGA card 550 watt ini lebih dari cukup. Kalau pakai PGA card pun ini masih oke gitu ya, masih oke. Karena gimana ya, kan komponen komputer itu nggak terlalu banyak sih makan arus, tapi kalau dijumlahin agak besar gitu. Tapi ya 550 watt itu sebenarnya sudah cukup, kecuali teman-teman dia pakai SSD atau hard disk
itu yang jumlahnya nggak karuan, mungkin 4 slot untuk SATA-nya dipakai semua gitu, USB tercolok semua, RAM 4 slot RGB semua, terus pen casing yang udah pakai listrik juga, kayak liquid cooler dan segala macam. PGA juga, PGA cardnya pakai liquid cooling mungkin, dan pakai RGB juga, pen juga semua RGB dan lain-lain. Jadi kalau kebutuhannya segitu banyak sih wajar sih kita pakai yang lebih tinggi. Tapi kalau kita yang standar aja sih ya 500 watt lebih dari cukup, 550 watt lebih dari cukup. Jadi jangan, nggak usah terlalu paksain sampai beli yang nih 700-800 gitu ya. Yang di bawah juga masih banyak. Selanjutnya itu ada power supply yang kalau teman-teman lihat di sini, ini dia. Ada kata full modular ya, full modular, dan ada modular. Oke, jadi ini kita lihat ini full modular, berarti semua kabelnya bisa dilepas, kita bisa pasang yang penting-penting aja. Kalau nggak dipakai ya simpan gitu di kotaknya. Kalau ini sih ini yang non modular semua sih kelihatannya. Ini non modular, ini apa nih? Ini non modular juga sih, ini non modular juga. Jadi modular dengan tidak modular itu tentang manajemen kabel teman-teman. Jadi power supply itu kan kabelnya banyak gitu. Jadi kita harus manajemen kabel biar jangan kelihatan semraut gitu keluar. Dan orang yang suka ngerakit PC itu pasti memikirkan manajemen kabel. Jadi saya rasa itu hanya selera dan kebutuhan dan perfeksionisnya seseorang aja sih, dan banyak duit pastinya ya. Kalau saya kan karena duitnya pas-pasan ya saya belinya yang ini sih untuk rakitan saya ya, FSI Power Supply HP Pro 550 watt 80 plus ya. Saya pakai yang ini, tadi teman-teman juga udah lihat kotaknya di sama saya. Jadi memilih power supply itu ya seperti itu. Terus harga ini juga sih sebenarnya lebih murah, 550 watt RGB lagi, tapi sayangnya casing bagian power supply itu tidak ada bolongannya. Mungkin sebagian teman-teman kan beli casing yang ada bolongan, jadi ini yang RGB ini oke sih dipakai gitu. Kalau saya sih ngapain beli yang RGB, gak kelihatan juga, jadi kan aneh gitu beli yang RGB tapi nggak diliatin gitu. Contoh ini ya. Oke, pertama ini bisa nih, ini kelihatan nih ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini kelihatan dari kacanya, berarti kita bisa pakai yang RGB. Sebenarnya yang ketutup juga kita bisa pakai RGB, tapi aneh gitu. Kalau nggak kelihatan ngapain gitu. Nah, ini juga teman-teman. Oke, ini kan ada bolong nih. Nah, di sini akan kelihatan si RGB-nya. Ini cocok nih pakai power supply yang RGB. Armageddon casing seperti ini nih ke power supply RGB buat apa gitu, nggak kelihatan juga kan. Jadi kalau saya sih saranin buat teman-teman ya, walaupun dia no RGB no gaming ya, setidaknya penempatan RGB-nya diperhatiin. Jadi saya pilih yang seperti ini karena casing saya tempat power supply-nya tertutup. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau diinformasikan atau mau diperbaikin, silakan teman-teman komen di bawah. Kita sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan atau ada yang lebih baik. Terus yang kedua, kalau teman-teman suka video ini silahkan di like ya. Dan yang ketiga, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Mau PC rusak, laptop rusak, mau rakit PC, mau belajar juga boleh. Dan tenang, itu semua gratis. Silahkan hubungi kita di fanspage Facebook kita yang ada di bawah. Oke, itu aja teman-teman. Saya Hasan dan Halitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.